Selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Yogi Trimedia Panjaitan dengan NIM 11S24023. Di sini saya akan menjelaskan tugas kita yang penilaian capaian pembelajaran di tugas PBO di week kedua. Nah, pertama mari kita lihat struktur utamanya. Kode ini memiliki dua kelas pembantu, label X dan kategori data. Mereka berfungsi layaknya seperti wadah data. Label X menyimpan detail setiap komponen penilaian seperti tugas 1 atau kuis 2, sedangkan kategori data menyimpan informasi tentang kategori yang lebih besar seperti tugas atau kuis secara keseluruhan termasuk bobotnya. Ini membantu kita untuk mengorganisir datanya dengan lebih rapi. Nah, program ini membaca semua data dari input. Setelah semua baris terbaca, program mencari pemisah yang unik, yaitu 3 tanda hubung. Baris sebelum tanda ini dianggap sebagai data penilaian yang berisi nilai komponen dan bobot kategorinya. Sedangkan baris setelahnya adalah data pemetaan yang menghubungkan komponen dengan capaian pembelajaran spesifik atau sub CPMK-nya. Nah, sekarang sekarang dalam proses data penilaiannya, kode ini memecah setiap baris input berdasarkan karakter garis lurus, karakter yang seperti pipa itu, pipe. Jika ada 2 bagian, itu berarti baris tersebut mendefinisikan bobot kategori, misalnya tugas pipe 30. Jika ada 3 bagian, itu komponen nilai dengan format labelnya maksimum dan perolehan, misalnya tugas 1 100 dan 85. Program akan menjumlahkan nilai maksimum dan perolehannya untuk setiap label yang sama. Setelah data penilaian diproses, program menggunakan data pemetaan untuk menghubungkan setiap komponen dengan sub CPMK yang relevan. Kemudian program melakukan 2 perhitungan penting. Yang pertama, agregasi per kategori. Program menghitung total nilai maksimum dan total nilai perolehan untuk setiap kategori, tugas, kuis, dan lain-lain. Dan yang kedua, skala nilai. Ini bagian yang krusial. Nilai dari perolehan setiap komponen ini dikonversikan berdasarkan bobot kategorinya. Misalnya, jika bobot tugasnya 30%, maka nilai tugas 1 yang didapatkan disesuaikan agar kontribusinya maksimal 30 poin dari nilai akhirnya dari yang 100. Kemudian pada akhirnya program ini akan menampilkan hasilnya. Programnya mencetak rincian nilai untuk setiap kategori lalu menjumlahkan semua kontribusi untuk mendapatkan nilai akhirnya. Berdasarkan nilai akhir ini, program akan menentukan grade-nya mulai dari A hingga E sesuai rentang yang telah kita tetapkan. Selain nilai akhir, program ini juga menampilkan analisis mendalam pencapaian pembelajarannya. Program ini mengelompokkan semua komponen yang terkait dengan sub CPMK-nya yang tertentu. Ia menghitung total nilainya terukur untuk setiap sub CPMK, lalu menampilkan persentasenya. Berdasarkan persentase ini, program secara otomatis menentukan apakah sub CPMK tersebut tercapai atau tidak tercapai. Jadi begitulah gambaran singkat dari program penilaian capaian pembelajaran Java ini. Ini adalah contoh yang bagus untuk bagaimana pemrograman itu bisa digunakan untuk mengotomisasi proses administratif. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.